Istriku, aku akan pulang agak terlambat hari ini. Aku menabung untuk membelikan kasur empuk untukmu, berusaha agar istriku bisa segera menjalani hidup yang lebih nyaman. Suamiku, aku tidak apa-apa. Aku sudah menghitungnya. Total pendapatan kita berdua bulan ini mencapai 6.000 yuan. Pakailah uang itu untuk membayar biaya medis ibu. Aku bisa tidur di mana saja. Aku akan segera mengirimkan 6.000 itu. Maafkan aku, istriku, karena membuatmu menderita bersamaku. Setelah aku mendapatkan banyak uang, aku akan memperlakukanmu dengan jauh lebih baik. Namaku Qiao Shinran. Aku memiliki suami yang sangat miskin, tapi dia sangat mencintaiku. Meskipun mengobati ibu mertuaku, telah menghabiskan seluruh tabungan kami. Tapi aku percaya, selama kita saling mencintai, kita pasti bisa melewati segala rintangan. Halo? Apakah ini dengan Nyonya Qiao Shinran? Tumor lambung yang Anda derita menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi ganas. Anda harus segera ke rumah sakit. Jika tidak, tumor itu akan memburuk dan bisa mengancam nyawa Anda. Sekarang perutku hanya sesekali terasa sakit. Sepertinya tidak akan memburuk. Setelah kesehatan ibu mertuaku membaik, barulah aku akan melakukan operasi. Ada pesanan masuk. Suamiku masih berjuang keras di luar, jadi aku tidak boleh bermalas-malasan. Menikahlah dengannya. Orang kaya biasanya datang ke sini untuk bersenang-senang ya. Tempat ini sangat mewah. Hei, kurir pengantar makanan. Jangan melamun dan segera antarkan pesananmu. Jangan berdiri mematung di sini. Aku ingin bertanya, kemana arah menuju kamar 888? Jalan lurus lalu belok kanan. Setelah mengantarkan pesananmu, segeralah pergi dari sini. Para tamu di tempat ini adalah orang yang tidak boleh kita singgung. Iya, baiklah. Iya, baiklah. Punggung pria itu. Rasanya aku pernah melihatnya. Anna, ini adalah yang paling kamu sukai, kalung seharga 5 juta. Demi mendapatkannya, aku telah berkeliling dunia belakangan ini. Pria ini, wajahnya sangat mirip dengan suamiku. Maafkan aku, Yuxuan. Karierku di dunia hiburan baru saja dimulai. Belum ada rencana untuk menikah. Kamu tunggu sebentar lagi. Tapi, menolakmu setiap saat terasa canggung. Aku akan menerima kalung ini. Maukah kamu memakaikannya untukku? Itu benar-benar Liang Yuxuan. Kenapa dia ada di sini? Kenapa dia mempropose wanita lain? Tuan Muda Liang, apakah kamu pernah membelikan istri murahmu kalung semahal ini? apa dia pantas? Dulu dia meminta padaku cincin seharga 500 yuan. Aku rasa dia tidak pantas. Suamiku, hari ini kita mendapatkan buku nikah. Aku ingin sebuah cincin, boleh? Istriku, aku hanya punya 480. Aku akan mencoba menawar harganya, pasti bisa aku beli. Sebenarnya aku tidak begitu suka dengan cincin ini. Lebih baik jangan membuang uang. Aku punya ide. Suamiku, kamu sangat pintar. Ini terlihat seperti cincin toko, hampir tidak ada bedanya. Asalkan kamu menyukainya. Liang Yuxuan, kenapa kamu berpura-pura miskin? Di dalam hatimu, aku hanya pantas memakai cincin kaleng. Sedangkan kamu demi Ana mencari kalung yang dia sukai, hingga ke seluruh dunia. Kamu membohongiku tentang bekerja lembur dan tidak pulang semalaman, padahal aku mengkhawatirkan lelahmu. Dulu saat Ana menolakmu, kamu mencari wanita murahan untuk iseng saja, demi mengalihkan perhatianmu.
Kenapa sekarang belum bercerai? Apa kamu mulai mencintainya? Awalnya, aku takut hartaku diincar orang, makanya aku berpura-pura miskin. Aku ingin mencoba melihat apakah aku bisa menemukan orang yang tulus padaku. Ini semua gara-gara Anna. Hartaku bernilai 10 miliar, mana mungkin aku akan mencintai Kiao Shinran. Dia hanyalah sebuah alat untuk pelarian emosiku saja. Liang Yuxuan, kamu tidak hanya tidak mencintaiku, tapi juga menjadikanku alat untuk membalas Anna. Padahal dia yang menolakmu. Kenapa kamu malah mempermalukanku? Kamu mempermainkanku. Karena wanita ini baik padamu, kenapa kamu masih memproposku? Orang yang kucintai hanyalah kamu. Jika kamu mau menikahiku, aku akan segera membuatnya pergi. Ternyata, aku hanyalah seorang pengganti yang sangat lucu. Tuan Muda Liang, bagaimana jika dia tahu identitasmu? Apa yang akan dilakukan? Dia bekerja 3 tempat sehari, tidak punya waktu mengurusnya. Kalaupun nanti dia mengetahuinya, aku punya banyak cara. Membuatnya pergi dengan patuh. Hei, siapa kamu? Hei, siapa kamu? Tidak mengenalnya. Aku membelikan ini untuk Yuxuan, obat pereda mabuk. Letakkan saja di sana. Aduh, Anda masih memedulikan Liang Yuxuan. Obat pereda mabuk ini sudah disiapkannya. Sepertinya tidak lama lagi, dia akan menerima lamaran itu. Kamu tidak mengerti. Ini namanya tarik ulur perasaan. Perasaan yang terlalu mudah didapatkan, tidak akan mudah dihargai. Benar, Liang Yuxuan. Selama 3 tahun aku mengejarmu, tapi kamu sama sekali tidak peduli. Kamu tidak memiliki hati. Kurir pengantar barang, kenapa kamu masih berdiri di sini? Cepat pergi. Jangan mengganggu acara kumpul kami. Anna, aku mencintaimu. Istriku, terima kasih sudah memberiku rumah dan menggunakan seluruh tabunganmu untuk membiayai pengobatan ibuku. Aku pasti akan bekerja keras untuk membuat hidupmu bahagia. Tidak apa-apa, suamiku. Aku mengambil 3 pekerjaan sekarang. Kita harus berhemat untuk membiayai pengobatan ibu. Kesehatannya pasti akan segera membaik. Jangan khawatir, ada aku. Istriku, aku mencintaimu. Kamu kurir pengiriman yang tadi. Kenapa kamu belum juga pergi? Tuan Muda Liang, maafkan aku. Aku akan segera mengusirnya. Sudah aku katakan padamu, kurir pengiriman, cepat pergi. Masih saja berkeliaran di sini. Sok merasa jadi orang kaya. Cepat pergi. Tadi aku mengira itu Kiao Shinran. Benar juga. Kalau itu memang dia, mana mungkin tidak mengenaliku? Liang Yuxuan, aku sangat bodoh mencintaimu. Kamu berpura-pura miskin demi ketulusanku, hanya demi memikat wanita lain. Kiao Shinran, ternyata benar itu kamu. Chu Minggi, itu kamu. Nona Kiao, mohon terima permintaan wawancara ini. Nona Kiao, banyak orang merasa khawatir. Setelah AI kembanganmu diluncurkan, ia akan menggantikan pekerjaan manusia dan menyebabkan banyak pengangguran. Gimana pendapatmu mengenai hal ini? AI ini masih terus dikembangkan. Aku menjamin kepada semua orang bahwa sehebat apapun AI yang telah diciptakan, ia tidak akan menggantikan manusia. Shinran, kamu kenapa? Shinran.
Bos Chu, rapat besok dengan grup Meiklong. Kamu harus menghadirinya secara langsung. Ini melibatkan penandatanganan kerjasama. Jika kamu tidak hadir, kerugiannya tidak akan terhitung. Dulu karena aku tidak gigih, sehingga aku membiarkan Shinran. Sekarang, aku tidak boleh melepaskannya. Segera hubungi pihak rumah sakit. Penyakit Shinran sangatlah mendesak. Kerahkan semua dokter yang ada untuk melakukan konsultasi dan operasi. Shinran, kamu sudah sadar. Chu Mingyi, kenapa kamu berada di sini? Bukannya kamu sudah ke luar negeri? Aku baru kembali beberapa hari lalu untuk mengurusi beberapa hal, lalu aku bertemu denganmu. Gimana kabarmu akhir-akhir ini? Kabarku baik. Masih mengingatnya? 3 tahun lalu saat kamu bersemangat. Saat kamu berhasil meneliti produk baru, kepercayaan dirimu saat itu sangat luar biasa. Tapi karena ibu mertuamu jatuh sakit, kamu menghentikan penelitianmu. Sayang sekali. Aku mengetahui maksudmu. Dulu aku mengira diri ini sudah menemukan cinta sejati. Aku hanya ingin menemaninya melewati kesulitan. Aku merelakan penelitian demi dirinya dan mengerjakan berbagai pekerjaan sampingan. Sekarang jika aku memikirkannya, aku merasa sangat konyol. Shinran, apa dia tidak memperlakukanmu dengan baik? Istriku, aku mencintaimu. Aku sedang berada di rumah. Aku sedang memasak makanan hangat hanya untuk menunggu kamu pulang. Orang yang kucintai selamanya hanyalah kamu. Jika kamu mau menikah denganku, aku akan segera mengusirnya. Bukannya dia tidak baik, tapi ini hanyalah sebuah mimpi. Sudah saatnya aku terbangun. Aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Aku ingin bercerai. Aku mau melanjutkan penelitianku. Saat berada di luar negeri, aku mendirikan sebuah perusahaan penelitian teknologi AI. Minggu depan ada sebuah seminar. Para ahli dunia akan menghadirinya. Aku berharap kamu tidak melewatkan kesempatan ini. Shinran, apa kamu bersedia? Shinran, apa kamu mau? Aku mau. Sudah saatnya memutuskan hubungan dengan Liang Yushuan. Bau-bau Anna, apa kamu sudah bangun? Ada yang ingin kamu makan? Aku akan menyuruh orang mengirimnya. Shinran, kamu pergi kemana? Kenapa baru kembali sekarang? Sebenarnya, kalau dipikirkan kembali, perhatian Liang Yushuan kepadaku memang sangat sedikit. Aku sudah menghilang semalaman, tapi dia tidak meneleponku. Istriku. Kamu kenapa? Kenapa kamu mengemasi koper? Apa aku melakukan kesalahan? Kamu kenapa sih? Apa kamu merasa aku terlalu miskin? Tidak sanggup hidup susah lagi? Lalu mau pergi? Tapi aku sudah bekerja keras untuk mencari uang. Kamu tahu betapa lelahnya aku? Mengambil begitu banyak pesanan? Semua ini demi keluarga kita. Kamu sebenarnya kenapa sih? Kamu hanya merasa aku miskin. Miskin? Mana mungkin putra mahkota miskin? Jangan-jangan, dia sudah mengetahui identitasku yang sebenarnya. Jinran, apa kamu terlalu banyak menonton drama pendek? Aku sangat miskin. Mana mungkin aku seorang putra mahkota? Aku mengerti. Apa kamu mendapatkan pesanan? Apa kamu akan memandu tur? Pekerjaan sampingan pemandu tur sangat melelahkan. Kamu tidak perlu bekerja sekeras ini. Meskipun aku tahu ini untuk ibu. Kali ini pergi kemana? Ke luar negeri. Istriku, kamu hebat sekali. Sekarang kamu bisa mendapatkan pesanan dari luar negeri. Berapa lama kali ini? Aku akan merindukanmu. Liang Yushuan, apa kamu itu kantong sampah? Pandai sekali kamu berpura-pura. Shinran, apa maksudmu? Liang Yushuan, berpura-pura saja sesukamu. Ini adalah surat cerai. Sebelum aku pergi ke luar negeri, kamu tanda tangan ini.
Bercandaan ini sama sekali tidak lucu. Bercerai? Itu benar-benar mustahil. Meskipun dia mengetahui kebenarannya, mengetahui aku kaya, dia tidak akan mau meninggalkanku. Yuxuan, aku sedang sakit. Jangan khawatir, aku segera datang. Aku menerima pesanan mendesak. Aku harus pergi sekarang. Tidak bisa. Tanda tangani dulu baru boleh pergi. Mana mungkin aku menceraikanmu? Jika kamu tidak menandatanganinya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mencari Anna lebih penting sekarang. Tanda tangani ini dulu. Meskipun aku menandatanganinya, dia tidak mungkin ikut menandatanganinya. Biarkan saja dia mengamuk. Istriku, aku akan menandatanganinya dulu. Bisnis ini sangat penting bagiku. Aku akan membujukmu setelah pulang. Liang Yuxuan, kita akan bercerai, tapi kamu hanya memikirkan Anna. Apa hubungan 3 tahun kita? Tidak bisa melunakkan hatimu? Istriku, jangan bawa surat cerai lagi, hanya untuk menakutiku. Aku tahu kamu tidak akan menandatanganinya. Besok aku ingin memakai meja. Ingat membantuku menyetrikanya. Semua ini akhirnya akan segera berakhir. Liang Yuxuan, aku berharap di kehidupan ini, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Maaf merepotkanmu selarut ini, sampai harus datang langsung ke sini. Aku memiliki sebuah surat undangan. Ingin memberikannya secara langsung kepadamu. Dalam beberapa hari lagi, ada sebuah perjamuan untuk para pengusaha di bidang AI. Aku ingin mengajakmu untuk menghadirinya. Aku sudah lama tidak menyentuh bidang AI lagi. Apa aku bisa melakukannya? Tentu saja kamu bisa. Aku mempercayaimu. Bukankah kamu juga dari tadi terus memantau bidang ini? Menurutku, jika kamu ikut berpartisipasi, kamu pasti bisa menjadi yang terbaik. Dia benar-benar sudah berpindah rumah. Sepertinya kali ini dia benar-benar marah. Di mana kamu berada? Dia memblokirku. Dia tidak pernah bersikap semarah ini kepadaku begitu lama. Dia tidak sungguhan ingin bercerai, kan? Jika itu orang lain, aku masih mempercayainya. Qiao Xinran. Aku tidak percaya dia rela menceraikanku. Dia sudah banyak berkorban untukku. Dibandingkan Qiao Xinran, masalah Anna jauh lebih sulit. Anna, bukankah kamu sedang sakit? Aku sudah meminum obat dan membaik. Apakah kamu sudah mendengarnya? Grup Chu akan segera mengadakan malam kecerdasan buatan. Pesta ini sangat penting bagiku. Semua pengusaha terkenal akan hadir. Chu Mingyi juga akan hadir. Aku butuh dia mendanai proyekku. Aku mengetahuinya. Undangan pesta ini sulit didapat. Lupakan saja jika tidak mendapatkannya. Itu hanya 2 lembar undangan. Koneksiku seharusnya bisa mendapatkannya. Kamu tenang saja. Serahkan masalah ini kepadaku. Mari kita lihat skillnya Tuan Muda Liang. Namun sepertinya undangan ini tidak spesial. Aku membuat 2 undangan palsu secara asal-asalan. Saat di pesta dan Anna bertemu investor, dia pasti akan merasa sangat senang. Aku akan mengambil kesempatan untuk mempropose. Peluang keberhasilannya akan sangat besar. Lalu aku mencari kesempatan lagi untuk menceraikan Qiao Xinran. Aku tidak tahu apakah lintah itu masih akan juga. Yuxuan, tidak menyangka kamu mendapatkan undangannya. Aku telah meremehkanmu sebelumnya. Tentu saja, aku akan memenuhi semua keinginanmu. Tunggu sebentar. Bos Chu, ternyata itu kamu. Kapan kamu kembali? Aku baru kembali 2 hari lalu. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa? Kamu juga tertarik pada kecerdasan buatan? Iya. Oh iya, Bos Chu. Aku memiliki sebuah proyek film.
Film itu akan aku bintangi. Mau mempertimbangkan untuk mendanai proyekku. Istriku, kejadian sebelumnya adalah kesalahanku. Aku tidak seharusnya menandatangani surat itu. Namun saat aku pulang ke rumah, kamu malah kabur dari rumah. Bahkan kamu sudah memblokirku. Bukan aku tidak ingin mencarimu. Tetapi aku tidak bisa menghubungimu. Jika sudah melihat pesanku, tolong balas. Qiao Shinran. Aku sudah membujukmu beberapa hari ini. Jika kamu tetap tidak membalas, aku benar-benar akan marah. Qiao Shinran, kamu? Shinran. Sepertinya ini adalah pacar Bos Chu. Apa kamu mengenalnya? Ini adalah Shinran. Dia adalah bintang utama pestaku malam ini. Qiao Shinran adalah target pengembangan utama grup Chu kami. Bos Chu? Apa kamu benar-benar mengenalnya? Dia memahami kecerdasan buatan. Jangan bercanda. Aku dan Shinran adalah teman kuliah. Saat dia kuliah dan memenangkan penghargaan penelitian kecerdasan buatan, aku berada di sana. Bos Chu, kamu tidak salah orang kan? Dia tidak ada yang mengenalnya lebih dariku. Jika dia memahami kecerdasan buatan, mana mungkin dia melakukan pekerjaan sepele? Inilah mantan suamiku yang berpura-pura miskin. Ternyata begitu. Grup Chu kami sangat menghargai bakat. Bahkan jika dia pengemis, jika bisa mengembangkan kecerdasan buatan, kami akan tetap memberikan posisi penting kepadanya. Kamu adalah putra mahkota keluarga Liang. Menilai orang dari kekayaannya ternyata biasa saja. Kamu. Grup Chu kami awalnya ingin berinvestasi pada proyekmu, tapi sekarang aku menyesalinya. Aku akan memberikan semua investasi sepenuhnya kepada Shinran. Selain itu, aku akan secara resmi. Qiao Shinran, biarpun kamu memalsukan identitasmu, tapi sekarang kamu berselingkuh saat menikah. Liang Yushuan, orang yang berselingkuh itu adalah kamu. Selain itu, sekarang aku sudah melajang. Jangan lupa, kamu menandatangani surat cerai itu. Ternyata, kamu juga menandatanganinya. Apa kamu benar-benar ingin menceraikanku? Apa kamu membenciku karena aku miskin? Kamu tidak bisa menjalani hidup susah. Miskin. Bagaimana mungkin seorang putra mahkota miskin? Apa mungkin pada saat itu, Qiao Shinran sudah mengetahui identitas asliku? Karena mengetahui aku anak orang kaya, kenapa di dalam surat cerai itu dia tidak meminta uang tunjangan? Qiao Shinran, jangan mengira aku tidak mengetahuinya. Segala macam tipu muslihatmu itu. Orang kaya yang selevel denganku, tidak akan kamu temukan lagi. Kamu sengaja mendekati Chu Mingyi kan? Kamu ingin membuatku cemburu kan? Bagus, bagus, bagus. Sepertinya Chu Mingyi sudah terkena rayuan Qiao Shinran. Aku harus memikirkan sebuah cara mendapatkan investasi dari Chu Mingyi. Carikan aku beberapa wartawan sekarang. Mingyi, berada di sini benar-benar membuatku mual. Aku ingin pulang dan beristirahat. Aku akan mengantarmu. Nona Qiao, kamu bukan hanya berselingkuh, tapi juga menghalangi investasi Bos Chu. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Qiao Shinran, jangan pergi terlalu jauh. Dia sudah memohon kepadamu begini, tapi kamu masih memperlakukannya begini. Cepat, segera unggah video itu ke internet. Video ini pasti akan menjadi viral. Jangan salahkan aku jika tidak memperingatkanmu. Jika kamu berani mendekat lagi, maka tidak akan berakhir dengan dorongan sederhana saja. Kamu sudah melihatnya sendiri. Dia memang merupakan seorang wanita yang sangat pedas. Jangan biarkan penampilannya menipumu. Bagaimana cara aku menilai orang? Tidak perlu kamu yang mengajarkannya. Cepat, segera pergi ke sana. Ambil foto yang banyak. Wanita, kamu pikir kamu pantas terhadap Ana dan tidak memberinya wajah baik? Kamu ini apaan sih? Apa ayah dan ibumu tidak mengajarimu? Apa itu kesopanan dan rasa malu? Kamu sudah berselingkuh, masih saja menyulitkan anak kami. Qiao Shinran, kamu sudah merasa takut kan? Coba memohon padaku, maka aku akan meminta Ana menjelaskan kepada para penggemarnya.
Kalau tidak, kamu akan dibully nanti. Dan menangis sambil mencariku. Apa ayah dan ibumu tidak memberitahumu? Harus bersikap sopan pada orang asing. Apa guru tidak pernah mengajarkan kalian? Jika tidak mengetahui masalah sepenuhnya, jangan pernah berbicara sembarangan. Si kecil manis. Aku melihat siapa yang berani menyentuhnya. Non Xiao, maafkan aku. Aku tidak menyangka mereka bisa mengetahui kejadian tadi secepat ini. Qiao Jinran, Anna sudah selalu mengalah kepadamu. Tapi kamu masih bersikap begini padanya. Liang Yuxuan, segera periksa matamu yang bermasalah itu. Aku tidak memiliki waktu meladeni kalian bermain permainan saling sikut ini. Aku akan menghitung sampai 3. Siapa yang berani melangkah maju lagi, kantor polisi, menjadi tempat kalian tidur malam ini. Minggir. Liang Yuxuan, apa yang kamu lakukan? Anna memiliki gangguan pembekuan darah. Dia kehilangan banyak darah karena tabrakanmu. Dia juga memiliki golongan darah panda. Stok darah panda rumah sakit habis. Aku mengingat kamu juga berdarah panda. Ikut aku! Ayo donorkan darahmu bagi Anna. Kamu menunggu di sini? Aku akan memanggil perawat. Anna juga memiliki darah panda. Jadi setiap kali Liang Yuxuan memintaku melakukan transfusi darah? Istrinya? Iya. Setelah kamu selesai transfusi, pulang sendiri ke rumah. Aku masih ada urusan. Liang Yuxuan, ternyata selama ini kamu selalu memintaku transfusi di rumah sakit, menjadikanku sebagai bank darah berjalan untuk Anna. Sejak awal kamu benar-benar menganggapku sebagai si bodoh. Nona Anna. Kondisi kesehatan Nona cukup melakukan 1 kali transfusi. Aku tidak bisa menyembunyikan kondisimu. Perawat lain bisa melakukannya jika kamu menolak. Tapi kamu harus memikirkannya baik-baik. Jika menolakku, apakah kamu masih bisa bekerja di rumah sakit ini? Liang Yuxuan menyukai kebaikan dan kelembutanmu. Jika Liang Yuxuan mengetahui kamu orang yang seperti ini, entah bagaimana perasaannya nanti. Qiao Shinran, aku menyuruhmu menunggu di sini. Berikan donor darah untuk Anna. Apa kamu tidak mendengarnya? Aku tidak mau donor. Aku sudah berbicara baik-baik, tapi kamu tidak mendengarkan. Mau memaksaku main tangan ya? Perawat, berikan transfusi darah padanya. Beraninya kamu. Jangan mengira aku tidak tahu. Kamu sudah disuap. Qiao Shinran, beraninya kamu memukulku. Kamu yang memaksaku mengambil darah. Qiao Jinran, Anna menjadi seperti ini, semua karena ulahmu. Kamu harus bertanggungjawabkan sampai akhir. Kenapa aku tidak menyadarinya kalau kamu sangat egois? Aku egois. Lalu kamu terus mengatakan, kalau kondisi Anna sangat parah, kenapa aku melihatnya menyuap perawat? Apa maksudmu? Anna bahkan tidak kuat bangun. Perawat lain bisa saja melakukannya. Namun, sebaiknya pikirkan baik-baik. Apa kamu masih bisa bertahan di rumah sakit ini? Ini gak mungkin. Anna tidak pernah membohongiku. Kamu pasti mengedit video ini. Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Ini adalah rekaman aslinya. Aku juga tidak berkewajiban memberikan transfusi darah kepada Anna. Soal kamu memaksaku dulu, aku tidak ingin mempermasalahkannya. Tolong jangan menggangguku lagi. Aku akan bertanya pada dokter. Lihat gimana kamu ngeles nanti. Pasien ini memiliki gangguan pembekuan darah. Tapi luka kali ini tidak parah, cukup menambah 1 kantong darah saja. Apa? Dokter, kamu tidak salah melihat kan? Tuan, seorang dokter harus bertanggung jawab saat bicara. Hal ini tidak mungkin membohongimu. Jika tidak ada hal lainnya, silakan kamu pergi sekarang. Aku akan memeriksa pasien selanjutnya. Kenapa Anna membohongiku?
Aku sangat mempercayainya. Bahkan demi dirinya, aku memaksa Shinran melakukan transfusi darah. Tidak bisa. Aku harus meminta penjelasan darinya. Dokter, cepat membantu Shinran untuk memeriksanya. Dia hampir saja pingsan tadi. Tidak ada gunanya. Di belakang Anna, ada bos besar entertainment yang mendukungnya. Video seperti ini akan segera ditutupi nantinya. Tapi aku tidak rela. Jelas-jelas Anna yang sudah menyakitiku. Kenapa aku yang terkena perundungan siber? Tenang saja. Aku pasti menggunakan caraku sendiri untuk membantumu menuntut keadilan. Nona Qiao, luka luarmu tidak terlalu parah. Hanya saja, apakah kamu pernah mengonsumsi banyak pil KB sebelumnya? Tidak pernah. Mana mungkin aku mengonsumsi pil KB jangka panjang? Itu Liang Yuxuan. Sayang. Kamu mau meminum air? Iya. Untuk promil, kamu harus memakan ini. Cepat makan. Itu adalah Liang Yuxuan. Dia telah memalsukan pil KB, menyamarkannya jadi asam folat agar aku meminumnya. Benar juga. Mana mungkin dia membiarkan aku hamil, anak darinya. Kamu mau pergi kemana? Aku akan menemui Liang Yuxuan. Kenapa dia tega menyakitimu? Sudah, Mingi. Kita akan segera pergi ke luar negeri. Aku tidak mau berurusan lagi dengan Liang Yuxuan. Setelah kamu merasa sudah sehat, kita pergi ke luar negeri bersama. Benarkah? Kak Shinran tidak mau memberikan darah? GPP, aku tidak menyalahkannya. Cukup kamu berada di sisiku. Anna, aku sudah menanyakannya pada dokter. Katanya lukamu tidak parah. Hanya butuh 1 kantong darah, kenapa kamu bilang butuh 5 kantong? Aku tidak mengetahuinya. Aku juga mendengarnya dari dokter. Apa kamu sedang mencurigaiku? Bukan begitu, Anna. Jangan menangis. Aku tahu kamu dan Kak Shinran setelah kalian menikah. Setiap kali kamu mempropose aku tidak pernah menerimanya, karena aku takut mengganggu pernikahan kalian. Apa kamu pikir aku akan menyakiti Kak Shinran? Tentu saja tidak. Sudahlah. Kamu beristirahat saja dulu. Sepertinya hal itu memang mungkin. Aku sudah salah paham pada Qiao Shinran. Pantas saja dia merasa dirugikan. Dahlah. Aku akan pergi membujuknya. Qiao Shinran. Baik Liang Yuxuan maupun Chu Mingyi hanya menjadi modal pendukungku. Shinran, dulu aku yang bersalah. Aku sudah menyalahpahamimu. Ayo kita rujuk. Asalkan aku merendahkan diriku dan meminta maaf, Shinran pasti akan kembali ke sisiku dengan patuh. Jika kamu mau rujuk denganku, kamu bisa tinggal di villa mewah keluarga Liang. Aku bisa menuliskan namamu pada sertifikat rumah itu. Jadi kamu tidak perlu bekerja keras mencari uang setiap bulan. Setiap bulan, aku akan memberimu uang belanja. Shinran, kamu harus mengetahuinya. Chu Mingyi tidak akan pernah menikahi wanita janda sepertimu. Rujuk denganku adalah satu-satunya kesempatanmu untuk menjadi orang kaya. Kita bisa memiliki seorang anak yang lucu. Kamu masih punya muka menyebut anak? Jangan pikir aku tidak mengetahuinya tentang kamu yang diam-diam memasukkan pil KB ke dalam air. Shinran, aku yang bersalah. Dulu, aku merasa hubungan kita tidak stabil. Jangan merasa khawatir. Aku punya banyak uang. Aku bisa memanggil dokter terbaik untuk merawat kesehatanmu. Cukup, Liang Yuxuan. Apa kamu belum cukup menyakitiku? Lepaskan aku. Aku tar lagi akan ke luar negeri. Aku tidak akan pernah kembali lagi. Aku akan memulai hidup baru. Jangan pernah datang lagi menjijikkanku. Apa yang kamu katakan? Shinran hanya sedang bertengkar denganku.
Dia tidak akan meninggalkanku. Shinran, aku tidak akan menyerah mengajakmu rujuk. Kalau kamu tidak setuju hari ini, aku akan datang lagi besok. Liang Yuxuan, apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan mengubah pikiranku. Untuk istriku yang paling aku cintai, Qiao Shinran. Kenapa kamu membuang kalung yang sudah aku berikan? Itu sangat mahal. Aku pikir barang milikku, bisa aku buang sesuka hati. Kalung ini sangat mahal. Harganya 4.000 lebih. Itu sudah sebanding dengan gaji sebulan milikmu. Kamu benar-benar suka berfoya-foya. Jika aku tidak salah ingat, saat kamu memberikan Ana kalung seharga 5 juta, matamu bahkan tidak berkedip. Sekarang memberiku 4.000 saja kamu sudah sangat perhitungan. Sungguh sangat lucu. Aku sudah seperti ini. Kamu mau aku bagaimana lagi? Liang Yuxuan, kita sudah bercerai. Jangan tidak tahu malu. Keluarga ini sudah lama hancur. Dia pasti masih merasa cemburu. Hadiah yang aku berikan pada Ana lebih mahal daripada miliknya. Dia sebentar lagi berulang tahun. Berusahalah lebih keras untuknya. Masih ada sedikit waktu. Cobalah pikirkan lagi. Apa ada yang mau dibereskan? Tidak ada lagi. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Malam ini akan tiba di Mengguo. Kejutan sudah aku siapkan. Shinran, kami di sini sudah bersiap. Halo. Besok adalah hari ulang tahunmu. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Segera kamu datang ke sini. Aku sungguh sangat tulus, ingin rujuk kembali denganmu. Mingi, ada barang yang belum aku ambil. Aku ingin pergi mengambilnya. Baik. Aku menunggumu di sini. Jangan sampai ketinggalan pesawat. Hei, Yuxuan, bukankah kamu selalu menyukai Ana? Kenapa kamu mau rujuk lagi dengan Qiao Shinran? Awalnya, Ana, aku pikir dia dewi impianku. Setelah lama bersamanya, dia tidak sebaik Qiao Shinran. Namun, Qiao Shinran selalu tahu kamu sedang membohonginya. Apa dia mau diajak rujuk? Itu karena Qiao Shinran. Cemburu aku membelikan Ana kalung seharga 5 juta itu. Kali ini aku membelikannya cincin seharga 5 juta itu sebagai hadiah ulang tahun. Dia pasti akan memaafkanku. Dia sudah datang, kan? Shinran, kamu datang. Juga akhirnya. Kenapa malah kamu? Di mana Shinran? Tadi dia keluar dan belum kembali. Melihat pesan darinya, dia kemari merayakan ulang tahunmu. Dia tidak mengangkat teleponnya. Ponselnya dari tadi masih mati. Periksa semua rekaman CCTV. Kita harus menemukan Qiao Shinran. Ada apa sih antara kamu dan Liang? Bukankah dia menyukaimu? Kenapa dia malah menyiapkan pesta ulang tahun untuk Qiao Shinran? Apa? Itu benar. Aku sedang membantu Liang Yuxuan meniup balon-balon ini. Dia bahkan menyiapkan cincin. Sepertinya dia ingin menggunakan momen hari ini untuk mengajak Shinran rujuk. Ana, apa sih yang kamu pikirkan? Kamu bukannya ingin rujuk dengan Liang Yuxuan? Mimpi, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Ini semua adalah salahku. Aku seharusnya pergi untuk menemanimu. Ada apa dengan Shinran? Nona Qiao mengalami kecelakaan mobil. Namun untungnya, lukanya tidak terlalu parah. Setelah melakukan operasi, kondisinya sekarang sudah mulai stabil. Jangan merasa terlalu khawatir.
Aku seharusnya menjemputmu dengan mobil. Kamu pasti terburu-buru menemuiku, hingga mengalami kecelakaan mobil. Ini semua adalah salahku. Aku telah mengecewakanmu. Shinran, aku akan menjagamu dengan baik. Sebelumnya kamu selalu merasa iri saat aku memberikan Ana kalung seharga 5 juta. Cincin ini juga bernilai 5 juta. Dengan begini, kamu tidak akan lagi marah kepadaku, kan? Batalkan penerbangan hari ini. Urusan kantor selesaikan secara online. Waktu kembali ke Mengguo belum ditentukan. Shinran, salahku cemburu dan tidak mengantarmu. Maafkan aku. Tidak peduli nanti, apakah kamu menyukaiku, aku akan tetap di sisimu. Dan selalu melindungimu. Shinran, kamu sudah bangun. Gimana bisa kamu di sini? Di mana Mingi? Aku di sini. Ada yang terasa sakit? Atau kamu lapar? Mau makan sesuatu? Tidak ada. Aku hanya ingin melihatmu. Shinran, aku tahu. Kamu sedang merajuk padaku. Tapi sejak kamu kecelakaan, aku yang terus merawatmu. Terima kasih, Tuan Muda Liang. Aku sudah merasa baikan. Kamu pulang dan beristirahat saja. Ada Mingi di sini. Itu sudah cukup. Aku tidak akan pulang. Kamu sedang dalam perjalanan mencariku saat mengalami kecelakaan. Aku bertanggung jawab merawatmu. Aku tidak ingin ke hotel. Kamu sudah salah paham. Gak mungkin. Shinran adalah istriku. Biar aku saja yang merawatnya. Bos Chu, sudah cukup lama. Kamu harus kembali ke kantor. Liang Yushuan, kita sudah bercerai. Di sini tidak membutuhkan banyak orang untuk merawatku. Ada Mingi sudah cukup. Aku tidak mau kembali. Aku sudah bersamamu cukup lama. Aku lebih pantas merawatmu. Mingi, tolong usir dia keluar. Aku ingin menenangkan diri. Aku bisa pergi sendiri. Shinran, aku akan menjengukmu lagi besok. Mingi, kamu tidak mengira aku menemui Liang Yuxuan, lalu merasa cemburu ya? Bukan begitu. Shinran, aku merasa ketakutan sekarang karena aku terlalu egois. Aku ingin memilikimu di sisiku. Seandainya hari itu, aku bisa mengantarmu, kamu tidak akan kenapa-kenapa. Hari itu, aku tidak mencari Liang Yushuan. Aku pergi untuk mengambil piala kompetisi AI itu. Itu kenangan kita berdua, juga saksi kebersamaan kita. Maka aku kudu membawanya. Sumpah? Iya. Lagi pula, Liang Yushuan sudah melakukan banyak hal yang menyakitiku. Gak mungkin aku kembali kepadanya. Ternyata Shinran dan Chu Mingyi melakukan gerakan semesra itu. Apa dia benar-benar sudah tidak mencintaiku? Shinran ternyata bersama Chu Mingyi melakukan gerakan yang begitu intim. Apa dia benar-benar tidak mencintaiku lagi? Shinran, jangan memelukku. Tubuhku terasa dingin. Aku berdiam di rumah, membuat diriku tetap hangat demi menunggu kamu pulang. Untuk menghangatkanmu, apa kamu masih dingin? Tidak lagi. Terima kasih, istriku. Dulu kamu sangat mencintaiku. Kenapa sekarang berubah begitu saja? Tidak. Shinran mencintaiku, hanya belum memaafkanku. Kita pasti bisa kembali ke masa kita mencinta. Bukankah aku menyuruhmu pulang? Kenapa kamu datang lagi? Tubuhmu terlalu lemah. Sup ikan yang kubuatkan tertinggal di dalam mobil.
Tadi aku melihatnya dan membawakannya untukmu. Sini, minum selagi hangat. Liang Yuxuan, kamu bilang sudah bersamaku. Kenapa bahkan alergi sup ikan ini? Kamu tidak mengetahuinya? Bahwa aku alergi sup ikan. Karena ini dari Tuan Muda Liang, dibuat dengan susah payah. Maka coba dengan baik. Ming Yi, minum sedikit. Xiao Xinran, jangan pergi terlalu jauh. Aku sudah bersusah payah membuat sup ini. Kenapa kamu memberikannya pada orang lain? Ini sup pemberianmu. Mau ku berikan kepada siapapun itu hak milikku. Begini saja tidak tahan. Jangan datang ke ruang rawatku. Baik, kamu hebat. Aku pergi. Xiao Jinran, meskipun kamu mengejarku sekarang, aku tidak akan pulang bersamamu. Xiao Xinran, kamu kira Chu Mingyi benar-benar menyukai dirimu? Aku ingin melihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Saat Chu Mingyi mencampakkanmu, aku akan melihat bagaimana kamu kembali menangis memohon padaku. Mobil ini mengalami tabrakan yang parah. Ada yang salah. Kunci mobil ini hanya aku dan Ana yang memilikinya. Aku tidak pernah mengendarai mobil ini. Apa mungkin Ana yang menabraknya? Aneh. Kenapa bisa hilang? Aku tidak pernah menghapusnya. Kecelakaan mobil. Apa mungkin Anna menabrak Xiao Xinran? Anna, apa kamu mengendarai mobilku dan menabrak Xiao Xinran? Yuxuan, apa yang kamu katakan? Kita tumbuh bersama sejak kecil. Kamu paling mengetahui sifatku. Gimana kamu bisa mencurigaiku? Anna, jangan menangis lagi. Kamu adalah artis. Nanti para penggemarmu melihat kita. Mereka mengira aku membulimu. Kamu sudah mencurigaiku. Gimana itu bukan membuliku? Aku mengerti. Kamu mau rujuk dengan Xiao Xinran. Makanya kamu mencari alasan. Ingin menyingkirkanku. Nana, ini salahku. Aku minta maaf padamu. Berhenti menangis, ya? Aku tidak boleh membiarkan Liang Yuxuan mengetahui aku yang menabrak Xiao Xinran. Jika tidak, kepercayaannya akan hilang sepenuhnya. Aku sudah mengurus kepulanganmu. Aku akan mengantarmu pulang. Kita tidak jadi ke luar negeri? Iya. Rencananya sudah berubah. Aku ingin membuka cabang baru di dalam negeri ini. Itu adalah kabar baik. Benar. Tapi sekarang ini, di kantor cabang, ada suatu hal yang membutuhkan bantuanmu. Iya. 2 hari lagi kantor cabang akan mengadakan acara pembukaan. Pada saat itu, banyak pemimpin akan datang untuk menghadirinya. Ada juga seorang taipan investasi, Direktur Ren juga akan datang. Aku sudah memutuskan. Pada saat itu, untuk memamerkan produk baruku kepada semua orang. Iya. Biarkan aku menebaknya. Produk barumu itu pasti berkaitan dengan AI cerdas. Itu benar. Itu adalah mobil AI cerdas yang tanpa pengemudi. Namun sekarang, ada sebuah masalah keamanan yang belum terselesaikan dari tadi. Aku membutuhkan AI dari Genius Reset sepertimu untuk membantuku di kantor cabang menangani masalah keamanan. Sudah berapa lama aku tidak menyentuh AI lagi? Kamu tidak takut aku mengacaukan segalanya dan memengaruhi kantor cabangmu? Aku tidak takut. Selama kamu datang
Lakukan dengan penuh percaya diri. Aku akan menutupi kekacauan untukmu. Qiao Shinran, kamu diam-diam pergi ke kantor cabang Chumingi untuk mulai bekerja. Jika aku tidak menyelidikimu, aku tidak akan menemukannya. Aku membawamu pergi makan. Shinran, kamu kenapa? Liang Yuxuan, kamu menabrakku dengan mobil. Aku tidak melakukannya. Hari itu aku di hotel, menyiapkan pesta ulang tahunmu. Mana ada waktu untuk beranjak, lalu menabrakmu? Aku tidak akan pernah melupakannya. Mobil yang menabrakku adalah mobil ini. Liang Yuxuan, kamu kejam sekali. Aku tidak mau rujuk denganmu, maka kamu ingin membunuhku. Shinran, aku tidak melakukannya. Aku dari tadi berada di hotel. Teman-temanku, semua bisa menjadi saksi. Juga ada rekaman hotel. Aku memasuki hotel dan tidak pernah meninggalkannya. Kamu adalah Tuan Muda Liang? Masa harus membunuh sendiri? Meski tidak keluar hotel, kamu bisa menyewa orang. Shinran, aku memahamimu. Dari tadi sedang marah padaku. Itu hanya kata-kata emosi. Jangan membuat keributan. Ayo pulang. Liang Yuxuan, kita sudah bercerai. Sudah tidak ada rumah. Jangan berlagak peduli. Berdiri di sini. Aku lelah bekerja seharian. Tidak sempat bersandiwara. Jangan membuat keributan. Ayo pulang. Singkirkan ini. Jangan membuat keributan. Singkirkan ini. Qiao Shinran, mana cincin yang aku belikan? Aku mengeluarkan 5 juta untuknya. Kamu malah membuangnya. Kebetulan aku lupa mengembalikannya. Ambil saja 5 juta ini. Temui saja anak milikmu itu. Aku tidak menginginkannya. Qiao Shinran, Jangan menyentuh aku. Lepaskan tanganmu. Liang Yuxuan, apa yang mau kamu lakukan pada pacarku? Qiao Shinran, aku mengetahuinya. Kamu dari tadi memanfaatkan Chumingi hanya untuk membuatku marah. Tapi jangan melakukannya secara berlebihan. Kesabaranku memiliki batasan tertentu. Liang Yuxuan, aku sudah menekankan berkali-kali bahwa aku tidak mencintaimu lagi. Hanya kamu yang merasa aku memiliki perasaan padamu. Bisakah kamu segera sadar? Qiao Shinran, sebelumnya kamu memberikan begitu banyak untukku. Mana mungkin bisa melepaskannya begitu saja? Tuan Muda Liang, aku sekarang mau membawa pacarku pergi makan malam romantis. Kalau kamu tidak keberatan, kamu boleh ikut juga, tapi sebaiknya jangan. Karena aku tidak suka pengganggu. Aku juga tidak suka. Qiao Shinran, dengan sikapmu sekarang ini, saat nanti kamu menangis memohon, aku tidak akan mempedulikanmu lagi. Justru itu yang kunantikan. Kelewatan sekali. Kenapa Qiao Shinran bersikap seperti ini padaku? Apa dia benar-benar mengira aku yang menabraknya? Aku masih merasa Ana kayaknya menyembunyikan sesuatu dariku. Halo? Siapa yang berbicara? Halo? Yuxuan, Kamu sedang bersama siapa? Kenapa ada suara laki-laki? aku sedang syuting sekarang. Yang mengangkat telepon tadi adalah pemeran utama pria. Melihat aku sedang syuting, dia membantu mengangkat teleponnya. Baik. Beberapa hari lagi, cabang grup Chu akan dibuka di dalam negeri. Nanti aku akan mengajakmu untuk menghadirinya. Baik, Qiao Shinran mengatakan mobilku menabraknya. Aku pasti akan menemukan bukti. Secara langsung, untuk membuktikan kita tidak bersalah. baik. Tapi masalah ini sulit diselidiki. Kamu tidak perlu terlalu repot. Lagi pula bagi Kak Shinran, aku sudah menjadi orang jahat. Qiao Shinran, tunggu aku menemukan bukti bahwa aku telah difitnah orang lain.
Aku ingin kamu menangis memohon maaf padaku. Selamat datang semuanya untuk menghadiri acara grup Chu kami dalam upacara pembukaan kantor cabang. Seperti yang kita ketahui, grup Chu kami sejak tahun 2020 terus mendalami bidang kecerdasan buatan dan pengembangannya. Hari ini, aku akan memperkenalkan produk terbaru dari perusahaan kami ini. Mobil kecerdasan buatan Cyber 1.0. Tidak menyangka, tingkat keamanan 100% pada mobil tanpa pengemudi telah berhasil diciptakan oleh Grup Chu. Ini merupakan pencapaian yang sangat mengejutkan dunia. Aku tidak tahu siapa dewa kecerdasan buatan yang menciptakan sistem ini. Apa kalian masih ingat pemenang kompetisi kecerdasan buatan beberapa tahun yang lalu? Aku mengingatnya. Sepertinya dia seorang wanita, tetapi kemudian dia menghilang tanpa jejak. Benar sekali. Grup Chu, kami merasa beruntung hari ini karena mengundang pemenang kompetisi kecerdasan buatan tingkat nasional ini. Dia akan mengembangkan sistem kemudi otomatis. Aku tidak tahu apakah sang jenius AI ini ada di lokasi sekarang. Aku mengaguminya dari tadi. Bolehkah aku menemuinya? Tentu saja boleh. Aku juga pernah mendengar tentang sang jenius AI ini. Aku pengen sekali mengiklankan produk buatannya sebagai model iklan. Kalau begitu nanti, setelah identitasnya diumumkan, jangan lupa meminta tanda tangannya. Itu sudah pasti. Dia banyak berkontribusi untuk negara kita. Dia adalah idolaku. Bos Chu, aku mengerti perasaanmu yang pengen mempromosikan kekasihmu itu. Tapi Qiao Shinran yang ku kenal, dulunya adalah kurir pengiriman. Apa? Kurir pengiriman? Sekarang dia bisa meneliti kecerdasan buatan, sistem kemudi otomatis? Hasil penelitiannya ini, siapa yang berani menaikinya? Keamanannya tidak ada sama sekali. Iya. Dia dulunya kurir pengiriman dan pemandu wisata. Mana mungkin dia memahami kecerdasan buatan? Wanita ini juga benar-benar sangat licik. Bos Chu, kamu tidak mungkin tertipu oleh wanita ini juga, kan? Anna, kamu bilang mengenal Shinran, tapi sebenarnya kalian baru saja saling mengenal. Aku dan Shinran teman sekolah sejak kecil. Saat ia mengikuti kompetisi kecerdasan buatan dan memenangkan penghargaan, aku berada di sana. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa membiarkan Shinran tetap bekerja di perusahaan Chu Mingyi. Semuanya, aku mantan suami yang Shinran. Dia hanyalah seorang kurir pengiriman yang biasa. Selain mengantar makanan dengan lebih cepat, dia tidak berguna. Mana mungkin dia adalah ahli AI? Liang Yushuan, apa kamu memiliki hati nurani? Kenapa Shinran mengantar makanan dan melepaskan kecerdasan buatan? Kamu mengetahuinya lebih dari siapapun. Kalau bukan karena kamu membohonginya tentang ibu kamu sakit parah, masa dia bisa begini? Bos Chu, hal-hal ini cuma urusan Pak Sutri. Anggap saja bumbu cinta kami, jika bukan karena kebohongan putih dariku, mana mungkin kamu mengetahui dia memiliki potensi sebesar itu? Kamu. Meskipun aku dan Shinran itu Pak Sutri, tapi aku tidak bisa membantu Shinran untuk membohongi semua orang. Benar sekali. Kenapa bisa begini? Kurir pengantar barang. Berani sekali dia membohongi kita. Masa ya? Nakchu. Hahaha, Nakchu. Sudah lama tidak bertemu. Pertemuan terakhir kita masih di luar negeri. Tidak menyangka, sekarang kamu di sini membuka kantor cabang baru. Haha, kamu berkata, hari ini ada produk baru yang akan diluncurkan. Cepat tunjukkan padaku. Bawa ke sini. Pak Ren, silakan melihat. Ini adalah rancangan desain terbaru kami. 100% aman, sistem kemudi otomatis cerdas. Iya. Hasilnya cukup memuaskan. Hal serumit ini berhasil kamu kembangkan. Generasi muda memang hebat. Hahaha. Iya. Aku rasa grup Ren sudah saatnya menjalin kerjasama mendalam dengan grup Chu. Iya. Pertimbangkan hal itu.
Kamu adalah pemuda keluarga Liang. Ada urusan apa? Pak Ren, aku datang ingin mengingatkanmu. Baru saja kita membahas sistem keamanan AI yang 100% aman. Memangnya itu mungkin? Mereka pasti sedang memalsukannya, kan? Bos Ren, sebaiknya kamu jangan berinvestasi di sini. Pikirkan matang-matang. Karena yang sedang dikembangkan adalah sistem kemudi otomatis. Keamanan memang sangat penting. Bos Chu, gimana cara kamu membuktikan bahwa sistemmu benar-benar andal? Tentu saja kami bisa membuktikannya. Tapi bukan aku yang membuktikannya. Mari kita memanggil desainer produk otomotif kami dan direktur kecerdasan buatan untuk memberikan bukti padamu. Baru-baru ini, aku baru saja mengalami sebuah kecelakaan mobil. Jadi, menurutku, keamanan sebuah kendaraan memang sangat diperlukan. Maka dari itu, hari ini, aku ingin menjelaskan tentang sistem keamanan data besar Zihyun. Mengenai data mengemudi, kami bekerja sama dengan polisi dan telah mengumpulkan data kecelakaan 10 tahun untuk melakukan simulasi lapangan. Oleh sebab itu, Zihyun bisa menghindari dengan sempurna segala jenis risiko. Dan setiap poin kami, semuanya sudah diawasi Departemen Lalu Lintas. Datanya sangat akurat. Sangat luar biasa. Xiao Chu, kamu tidak boleh melarangku berinvestasi. Semua hal mengenai investasi produk ini, serahkan semuanya kepadaku. Tuan Ren, proyek yang ini mungkin perlu melalui proses tender dahulu. Baik, perusahaan kami pasti akan berusaha keras. Hahaha. Mingi, kamu pernah bilang Tuan Ren adalah toko besar investasi. Melewatkan investasi ini adalah kerugian besar. Kenapa kamu tidak mencoba memperjuangkannya? Giep, masalah investasi ini, aku sudah menyiapkannya. Tidak masalah tanpa investasinya. Tapi malam ini, aku sudah menyiapkan kejutan kecil untukmu. Kamu boleh menantikannya. Iya. Aku pergi membeli minum sebentar. Tunggu aku sebentar. Iya. Buka matamu, perhatikan aku baik-baik. Permainan seperti dulu, aku tidak mau memainkannya lagi. Bukankah kamu selalu ingin hidup serba berkecukupan? Rujuk denganku, aku akan menurutimu sekarang juga. Liang Yuxuan, pandanganmu terlalu sempit. Kamu pikir di dunia ini hanya kamu pewaris kaya? Lagi pula, aku akan menikah. Siapa yang memberikan ini kepadamu? Kenapa tidak memakai barang yang aku belikan? Harganya 5 juta yuan. Liang Ningxuan, di dalam duniamu, hanya uang yang bisa mengukur cinta. Namun Mingi berbeda denganmu. Tidak, ini tidak benar, ya kan? Liang Yuxuan, aku melihat sendiri, kamu melamar Ana. Aku juga mendengar, kamu menghinaku. Apa kamu pikir aku mau merendahkan diriku sendiri dan tetap berada di sisimu? Apa mungkin? Kurir pengiriman hari itu. Memang benar itu kamu? Liang Ningxuan, masa lalu kita tidak lagi aku ingat. Mulai sekarang, jangan datang mengganggu kehidupanku lagi. Yuxuan, bukankah kamu ingin mencampakkannya sejak lama? Kamu seharusnya merasa senang. Bos Chu, kamu bilang dia yang meneliti semuanya. Apa kamu memiliki bukti? Oh, Nona Ana, kamu menyuruhku membuktikannya. Aku tidak akan mengecewakan niat baikmu itu. Sekarang, mari kita saksikan bersama. Shinran mengembangkan mobil kecerdasan buatan, seluruh prosesnya. Cepat rekam ini. Nona Kiao, meskipun dia seorang wanita, tapi dalam hal AI, dia jauh lebih hebat daripada beberapa pria. Aku sangat tulus.
mengagumi Nona Kiao. Aku juga. Aku bersedia berinvestasi pada mobil tanpa pengemudi. Aku mau menginvestasikan 5 juta. Aku menginvestasikan 10 juta. Liang Yuxuan, aku tidak butuh barang seharga 5 juta darimu. Karena aku bisa mengandalkan usahaku sendiri untuk mendapatkan 5 juta. Hey, cek HP kalian. Berita skandal Anna sedang menjadi viral. Dia sedang tren. Ya kah? Ternyata, dari tadi pria penolongnya yang mendukung Anna adalah Direktur Ren. Ternyata itu Direktur Ren. Tuan muda Liang sedang diselingkuhi sekarang. Kalian semua yang melakukannya mendesain rencana untuk menjebakku, benar kan? Nona Anna, video yang baru saja lewat terlihat sangat nyata saat ditonton. Bagaimana bisa dibilang menjebakmu? Aku tahu kamu memiliki bos modal yang sangat hebat. Video saat kamu mengancam perawat sudah dihapus dari semua platform. Namun, aku tidak menyangka bahwa bos besar itu ternyata adalah Tuan Ren. Anna, kenapa kamu membuat kekacauan yang sangat besar? Kamu sudah benar-benar diboikot dari seluruh industri. Semua iklan dan dramamu juga sudah ditarik dari peredaran. Perusahaan memutuskan untuk membekukanmu. Jaga dirimu baik-baik sekarang. Tuan Ren. Ah. Tuan Ren. Ah. Karena aku sudah mengikutimu selama bertahun-tahun ini, tolong bantu selamatkan aku. Menyelamatkanmu? Pertunjukan bagus yang terjadi ini sengaja kamu rencanakan sendiri, kan? Kamu ingin aku dan istriku segera bercerai agar kamu bisa merebut posisinya. Bermimpi saja kamu. Setelah ini, kamu jangan datang mencariku lagi. Xinron, aku sudah mengatakannya. Anna memintamu menjual darah. Masalah ini, cepat atau lambat aku akan membalaskan dendammu. Xiao Xinran, semua ini perbuatanmu. Xiao Xinran, kamu ingin menghancurkanku. Anna, aku memperingatimu untuk terakhir kalinya. Jika kamu berani menyakiti Xinran lagi, yang menantimu bukan sekadar perpisahan yang sesederhana itu. Yushuan, hanya kamu yang bisa membantuku. Benar kan? Yushuan, aku hanya memilikimu. Kamu akan membantuku, kan? Dulu aku takut kamu kurang mencintaiku, makanya aku menolakmu. Sekarang aku bersedia menikah denganmu. Setelah menikah aku di rumah saja, mengurus suami dan mendidik anak. Bagaimana? Cui, kamu sungguh menjijikkan. Aku ingat, kamu sangat suka memakan jeruk. Aku tidak tahu. Kamu suka meminum jus jeruk tidak? Rasanya seperti masakan buatan ibuku. Sebelum Bibi meninggal, aku mengkhawatirkanmu tidak bisa menjaga diri. Aku mempelajari keahlian Bibi, berniat memasakkannya untukmu. Tapi tidak kusangka. Tidak lama kemudian, kamu malah menikah dengan Liang Yuxuan. Ini kesalahanku? Membiarkanmu menanggung begitu banyak penderitaan. Tidak begitu. Terima kasih, Mingi. Terima kasih. Selama bertahun-tahun ini masih bersedia menungguku. Pembukaan hari ini berjalan lancar. Kita harus benar-benar merayakannya. Iya. Semoga kita semakin sukses. Bersulang!
Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Kenapa kamu terluka? Di mana kejadiannya? Serpihan di tangan Ana menggores kulitku. Hanya luka kecil saja. Bukan masalah. Kalau infeksi bisa merepotkan, kenapa kamu bisa sangat ceroboh? Apa terasa sakit? Tidak sakit. Ada sesuatu di mulut aku. Noda anggur merah. Aku membantu membersihkannya. Kenapa kamu tertawa? Jangan-jangan kamu mengira aku mau mencium kamu. Mana mungkin. Kamu harus memperhatikan luka ini. Jangan sampai lukanya terinfeksi. Jangan meminum anggur ini lagi. Karena sudah meminum alkohol hari ini, aku membantu kamu memesankan sopir pengganti. Menginap hari ini. Berikan HP itu kepadaku. Berikan kepadaku. Berikan HP itu kepadaku. Kali ini, kamu yang memulainya duluan. Mingyi, selama bertahun-tahun ini, apa kamu selalu melajang? Bahkan saat berciuman pun kamu nervus. Kamu berani menertawakanku? Biar aku menunjukkannya kepadamu. Mingyi, aku belum siap. Biarkan aku tetap di sini. Jangan menolakku ya. Biarkan aku tetap tinggal. Jangan menolakku ya. Dasar kamu penipu. Bukankah kamu mengatakan selama bertahun-tahun, kamu tidak pernah menyentuh wanita? Jinran, Liang Yuxuan, kamu, aku salah. Jangan meninggalkanku ya. lepaskan aku. Tuan Muda Liang, sekarang sudah jam 1 pagi. Kamu sedang mabuk berat. Datang menemui pacarku. Mau apa? Chu Mingji, apa yang kamu lakukan pada istriku? Sekarang dia adalah pacarku. Apapun yang kami lakukan, tidak ada urusannya denganmu. Liang Yuxuan, aku dan kamu sudah tidak memiliki hubungan lagi. Aku juga tidak mencintaimu lagi. Lagi pula, aku dan Mingyi akan segera ke luar negeri. Jinran, apa kamu benar-benar akan pergi? Apa kamu tidak menginginkanku lagi? Sejak aku mengetahui kamu adalah putra sulung keluarga Liang, sejak hari itu, kita sudah tidak memiliki hubungan apapun. Pergi. Kami ingin beristirahat. Jinran. Berikan aku satu kesempatan lagi ya. Aku akan menebus semuanya padamu. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Liang Yuxuan, kamu juga harus memulai kehidupan yang baru. Pergi. Jinran, aku tidak akan menyerah. Kemanapun kamu pergi, aku akan mengejarmu kembali. Uhuk. Tenggorokanku terasa tidak nyaman. Iya. Aku akan membelikan air untukmu. Baik.
Ini airnya. Di mana ini? Aku telah diculik. Ternyata Liang Yushuan yang telah menculikku. Apa sih yang sebenarnya ingin dia lakukan? Liang Yushuan, menyekapku itu melanggar hukum. Kamu cepat lepaskan aku. Melepaskanmu? Kalau ku lepaskan, kamu akan pergi bersama Chu Mingyi ke luar negeri. Aku juga tidak ingin begini. Tapi kamu tidak bersedia untuk tinggal di sisiku. Aku terpaksa melakukan ini. Apa kamu pikir menyekapku bisa menyelesaikan semuanya? Jika Mingyi menyadari aku menghilang, dia pasti akan mencariku. Chu Mingyi, meskipun perusahaannya di luar negeri, sangat besar, tapi di dalam negeri, dia belum bisa menutupi langit dengan satu tangan. Meskipun dia menebak kamu bersamaku, tapi apa dia punya bukti? Liang Yushuan, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Walaupun kamu memaksaku untuk tinggal di sisimu, itu tidak akan mengubah apapun. Kamu mencintaiku atau tidak? Itu sama sekali tidak penting, asalkan kamu tetap bersamaku. Oh ya, Shinran, kamu sebaiknya nurut saja. Jika tidak, orang yang akan terus berada di ruang bawah tanah adalah kamu. Nurut? Kamu ingin aku nurut bagaimana? Menjadi hewan peliharaanmu? Nurut itu berarti kita kembali seperti dulu. Tuan muda, Bos Chu dari grup Chu mencarimu. Kedatangan Bos Chu adalah kehormatan bagi aku. Ini adalah kehormatan bagi aku. Mau apa datang ke rumahku? Liang Yushuan, kamu menyembunyikan Shinran di mana? Gimana? Pacarmu menghilang, lalu mencarinya di rumahku? Berhentilah berbelat. Pasti kamu yang melakukannya, kan? Saat aku sedang tidak ada, kamu menculiknya. Kamera pengawas sudah merekam semuanya. Kamu pikir aku menculik Shinran, Bos Chu? Ini bukan Amerika. Hati-hati, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik dan fitnah. Oh ya, benar juga. Kalau kamu benar-benar berpikir itu adalah perbuatanku, silakan periksa saja. Geledah saja. Bos Chu, kami tidak menemukan Non Kiao. Bos Chu, rumah Liang hanya seluas ini saja. Kalau tidak ketemu, berarti tidak di sini. Sebaiknya pergi ke tempat lain untuk mencarinya. Liang Yushuan, jika tidak bisa menemukannya, aku tidak akan membiarkan ini. Aku mengatakannya sekali lagi. Di sini bukan Amerika. Jika kamu terus berada di rumahku, itu namanya memasuki rumah tanpa izin. Bos Chu, kami baru saja di bandara, melihat seseorang yang sangat mirip dengan Non Kiao. Kamu harus segera datang kemari. Baik, aku sudah mengetahuinya. Akan segera ke sana. Kamu sudah mendengarnya, kan? Pergi sekarang, aku tidak mengenalmu. Aku tidak boleh menyerah saja. Chu Mingyi kudu mengetahui hal ini, bahwa aku di rumah Liang Yushuan. Mingyi, apakah kamu mendengarnya? Cepat datang dan selamatkan aku. Apa mungkin Chu Mingyi sudah menemukan sesuatu? Mingyi, aku ada di sini. Jinren, kamu tidak benar-benar merasa, Chu Mingyi,
Bisa di rumah keluarga Liang. Menemukanmu, kan? Jangan membuang-buang tenagamu. Tempat ini hanya orang tuaku dan aku yang mengetahui. Orang lain tidak ada yang mengetahui. Ruang bawah tanah ini, aku sudah memasang peredam suara. Seberapa keras pun kamu berteriak, mengeluarkan suara sebanyak apapun, tidak akan ada yang mendengar. Diam saja di sini. Lepaskan aku. Karena tidak bisa pergi, berdiam saja di sini dengan tenang. Shinran, aku benar-benar menyadari kesalahanku. Saat aku mengetahui bahwa akan kehilangan dirimu, aku baru menyadari bahwa aku sangat mencintaimu. Lalu, apakah kamu masih akan menghubungi Ana lagi? Tentu saja tidak. Aku dan dia benar-benar sudah tidak berhubungan lagi. Berjanji padaku, menikah lagi denganku. Kedepannya, aku pasti akan menebus kesalahanku. Baiklah, nanti jangan pernah lagi menyakiti hatiku. Malam ini kita tidur bersama, ya? Ada apa denganmu, Shinran? Liang Yushuan, aku harap kamu tidak memaksaku. Kenapa? Bukankah aku yang paling kamu cintai? Setelah ada Chu Mingyi, kamu tidak mencintaiku lagi? Apa kalian juga sudah tidur bersama? Tidak, kami tidak pernah melakukan apapun. Saat kita berdesakan di atas satu tempat tidur, bukankah kamu sangat suka memelukku saat tertidur? Kenapa sekarang tidak boleh? Malam ini, kita harus tidur bersama. Lepaskan aku. Iya. Lepaskan aku. Jangan, lepaskan aku. Jangan. Liang Yushuan, kenapa kamu tidak menghargaiku sama sekali? Kalau kamu menyentuhku hari ini, meskipun aku harus mati, aku tidak akan melakukan rujuk denganmu. Maafkan aku, Shinran. Tadi aku terlalu emosional. Aku sangat merindukanmu, makanya aku bertindak gegabah. Aku takut kamu meninggalkanku. Makanya, aku ingin memiliki anak. Liang Yushuan, aku tidak mencintaimu. Meskipun kita memiliki anak, itu tidak akan berguna. Kuharap kamu menepati janji. Jangan menggangguku lagi. Baik. Tapi Shinran, kamu harus berjanji padaku. Beberapa hari lagi, kamu harus melakukan rujuk denganku. Jalan menuju Biro Urusan Sipil adalah satu-satunya kesempatan melarikan diri. Baik. Aku menyetujuinya. Bos Chu, sekarang sudah sangat larut. Sebaiknya kamu pulang untuk beristirahat. Kami akan mengawasinya di sini. Liang Yushuan sudah menculik Shinran. Dia pasti sudah bersiap matang. Aku takut kalian tidak sanggup mengawasinya. Tetapi rumah keluarga Liang sebelumnya, kami sudah pernah memeriksanya secara menyeluruh. Kami tidak menemukan Nona Kiao. Mungkinkah dia sudah dipindahkan ke tempat lain? Itu tidak mungkin. Jika dipindahkan ke tempat lain, kenapa Liang Yushuan tidak keluar? Shinran, aku pasti akan menyelamatkanmu. Tunggu aku. Sepertinya nanti aku harus melarikan diri sendiri. Jalan. Wanita, bukankah kamu mau bersama Chu Mingyi pergi ke luar negeri? Kenapa masih mengganggu Yushuan? Sudah cukup kamu mengacau? Aku sudah memberitahumu berkali-kali. Jangan mau barang bekas orang, anak perempuan yang merugi. Yushuan, apa yang kamu katakan? Kamu mengejarku selama bertahun-tahun. Aku setuju untuk menikahimu. Apa kamu tidak senang? Saat kamu menemani tidur, bos modal itu, kenapa tidak mengingat aku mengejarmu? Hati nuranimu sudah hilang? Kamu mempermainkan perasaanku sambil menyenangkan bos modal. Itu dia. Dia yang membingkai diriku. Aku tidak mengetahui apapun. Video itu dibuat oleh dia dan Chu Mingyi melalui proses penyuntingan. Aku sama sekali tidak mengenal yang namanya Direktur Ren. Ana, kamu masih ingin membohongiku? Masa lalumu itu, aku merasa nggak enak menyebutnya. Takut mengotori mulutku saja.
Semua masalah ini, aku bisa menjelaskan semuanya padamu. Namun hari ini, aku tidak akan membiarkan kalian rujuk kembali. Minggir kamu. Kalian hari ini jangan berharap bisa masuk. Anna, kesabaranku ada batasnya. Cepat menyingkir dari sini. Jangan membuat kita semua malu. Aku tidak takut. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Kamu berbeda. Kamu putra mahkota keluarga Liang. Jika ada kabar negatif tersebar, itu akan mempermalukan keluarga Liang. Kamu? Cepat hentikan dia. Shinran? Aku sudah lama bersamamu. Aku sangat mengenal dirimu. Dalam hal acting, kamu jauh lebih buruk dari Anna. Aku tidak akan tertipu olehmu. Liang Yushuan, kamu menyakitiku begitu dalam. Masih ingin rujuk denganku? Mimpi saja kamu. Meskipun aku mati di sini, aku tidak akan sudi rujuk. Jika kamu berani, kurung saja aku seumur hidup. Baik, aku akan mengurungmu seumur hidup. Lagi pula aku punya banyak uang. Cepat atau lambat kamu akan mencintaiku lagi. Kamu sudah gila. Sudah kuduga, kamu akan datang menyelamatkanku. Jinren. Yushuan, jangan mengejarnya lagi. Dia tidak mencintaimu lagi. Aku satu-satunya yang baik padamu. Kita mendaftar pernikahan sekarang. Enya, aku mengatakannya terakhir kali. Seumur hidupku, aku tidak akan menikahi wanita sepertimu. Kamu terlalu kotor. Qiao Shinran, ini semua karena perbuatanmu. Aku kehilangan segalanya. Aku akan membuatmu membayar harganya. Mingi, Gepep, kita sudah sampai di bandara. Shinran, kali ini aku tidak mau berpisah denganmu. Aku takut melepaskan tanganmu. Aku tidak akan melihatmu lagi. Itu tidak akan terjadi. Dia tidak akan datang lagi. Shinran, jangan pergi. Aku memohon padamu. Aku benar-benar menyadari kesalahanku. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Shinran, jangan pergi. Aku memohon padamu. Aku benar-benar menyadari kesalahanku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Shinran, tidak menyangka pada akhirnya kamu tetap meninggalkanku. Tapi aku tidak ingin kehilangan dirimu. Gimana nih aku sekarang? Baru-baru ini, grup Chu dari Miguk, sang dewa AI Qiao Shinran, mengembangkan kendaraan tanpa pengemudi, beserta sistem keamanannya, kini sudah diterapkan di bidang lain. Reputasi Qiao Shinran pun terdengar sampai ke seluruh dunia. Berdasarkan laporan berita, Qiao Shinran hari ini akan kembali ke tanah air untuk melangsungkan pernikahan dengan Direktur Grup Chu Mingi. Qiao Shinran, akhirnya aku menunggumu kembali. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu menjadi istri orang lain. Shinran, aku tidak hanya akan membawamu pergi saat pernikahan, tapi aku juga akan membuatmu selalu berada di sisiku untuk selama-lamanya. Shinran, aku sangat mempercayai bahwa kita berdua pasti akan bertemu kembali suatu saat nanti. Lihat ke arah kamera. Ambil satu foto. 3, 2, 1. Iya. Dulu aku selalu memperhatikan sosok Anna saja. Aku tidak menyadari bahwa sebenarnya Qiao Shinran juga sangat cantik. Kenapa kamu melihatku dengan ekspresi seperti ini? Aku mewakili keluarga Liang menghadiri pernikahan kalian. Jika aku berbuat sesuatu, keluarga Liang takkan membiarkanku. Semoga saja begitu. Shinran, tak kusangka saat kamu memakai baju ini, kamu terlihat sangat cantik. Seandainya dulu aku tahu, saat kita menikah, kita harus mengadakan pesta. Aku sudah melupakan segalanya. Jika hari ini kamu bisa duduk tenang di kursimu itu, aku akan memberimu makan. Jika kamu berani mengacau, aku segera memanggil polisi.
Jangan bersikap terlalu agresif begitu padaku. Aku tidak berniat jahat, Shinran. Aku sudah merelakanmu. Ayo kita berfoto bersama. Upacaranya akan segera dimulai. Ayo. Melepaskanmu itu hal mustahil. Meski kamu tetap waspada, aku akan membawamu pergi. 3, 2, 1. Xiao Shinran, aku sudah mengatakannya. Aku akan membuatmu membayar atas semua kehilanganku. Kamu harus membayar harganya. Kenapa kamu datang? Jinran, melihatku begitu waspada, aku akan merasa sangat sedih. Aku hanya tidak rela kamu menikah dengan orang lain. Tentu saja aku datang untuk membawamu pergi. Istriku, kali ini, aku menyewa sebuah kapal pesiar. Chu Minggi tidak akan bisa menemukan kita lagi. Kenapa dia datang ke sini? Jangan sampai dia mengetahuinya. Qiao Shinran sudah pingsan. Liang Yuxuan, kenapa kamu ada di sini? Di mana Shinran? Kamu menyembunyikannya di mana? Bukannya dia wanita bos Chu? Kenapa mencarinya dariku? Dia mungkin pergi ke toilet. Aku baru saja keluar dari toilet. Kalau dia pergi ke sana, pasti aku akan bertemu dengannya. Gimana kain ini bisa ada di sini? Kamu pernah melihatnya? Tadi di pesta pernikahan. Ada seorang pelayan yang membawa kain ini. Kayaknya dia pernah ke sini. Gawat. Chu Mingyi benar-benar menjadi bodoh setelah di luar negeri. Dia tertipu semudah ini olehku. Shinran, aku akan membawamu pergi sekarang. Setelah ini, tidak ada lagi orang yang akan mengganggu kita. Sudah lama tidak bertemu. Terima kasih karena sudah membuatnya pingsan lebih dulu. Ini sangat memudahkan urusanku. Jangan menyakitinya. Oh tidak. Anna yang membawa Shinran pergi. Aku harus menyelamatkan Shinran. Aku baru saja memeriksa rekaman CCTV. Aku tidak mengetahui alasannya. CCTV setelah kamu memasuki ruangan langsung rusak. Shinran juga ada setelah memasuki ruangan ini. Dia tidak pernah keluar lagi. Katakan padaku, apakah ini semua ulahmu? Bukan aku. Setelah aku memasuki ruangan tadi, aku melihat Shinran sedang dibius di dalam lemari ini. Lalu, Anna tiba-tiba datang dan memukulku hingga pingsan. Bos Chu, gawat. Anna mengikat ibu nyonya di atas kursi. Kayaknya dia mau menggunakan pisau untuk menyayat leher ibu nyonya. Cepat datang. Jangan mendekat. Kalau tidak, aku akan menyayat lehernya. Baik, aku tidak akan mendekat. Jangan bergerak sama sekali. Jangan sampai kamu menyakitinya. Apapun yang kamu pengen, sebutkan saja padaku. Bos Chu, sekarang giliran kamu memohon padaku. Benar. Aku memang memohon padamu. Sebelumnya aku yang salah. Asalkan kamu tidak menyakitinya. Kamu ingin apa? Aku akan mengabulkan semuanya. Lalu bagaimana denganmu? Apapun yang Chu Mingyi berikan, aku juga bisa memberikannya. Asalkan kamu tidak menyakitinya. Tidak aku sangka. Demi seorang wanita, kalian merendahkan harga diri begini. Karena sudah bicara begini, rasanya tidak pas jika aku tidak meminta apapun. Katakan saja. Bos Chu,
Aku mau semua sumber daya hiburan milik grup Chu. Bisa. Kamu bagaimana? Aku ingin kamu menikahiku. Aku sudah menelepon orang kantor urusan sipil. Mereka sedang di jalan, sebentar lagi sampai. Kita daftar pernikahan hari ini. Baik. Anna, aku menyetujuinya. Asalkan kamu tidak menyakiti Shinran. Semuanya sudah aku siapkan. Tanda tangani. Anna, kontraknya udah kami tanda tangani. Bisakah kamu melepaskan Shinran? Dia tidak bersalah. Aku menjadi seperti sekarang, semuanya karena Kiao Shinran. Jika membiarkannya begitu saja, sulit menghilangkan dendam di hatiku. Kami udah menyetujui semua permintaan. Kenapa kamu malah ingkar janji? Aku memang berjanji tidak membunuhnya. Tapi aku tidak mengatakan bahwa aku akan sedikit menyayat bagian wajahnya. Seharusnya tidak apa-apa, kan? Aku percaya, Bos Chu sangat mencintainya. Biarpun dia menjadi buruk rupa. Kamu tetap akan menikahinya, ya kan? Aku udah menuruti permintaanmu dengan menandatangani kontraknya. Jika kamu berani menyakitinya lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak apa-apa. Tenang saja. Bangun, jalan. Pak Polisi, dia memaksaku mengurus surat nikah. Ini tidak sah, kan? Bukannya kamu mencintai Kiao Shinran? Kenapa pada saat pertama kamu tidak segera menemuinya? Justru kamu lebih memedulikan surat nikah kita ini? Jangan bermimpi lagi. Sekarang kita sudah menjadi pasutri. Kamu tidak bisa mengubahnya. Gimana aku sebelumnya tidak menyadari sifat aslimu? Walaupun hubungan pernikahan kita merupakan sebuah kenyataan, aku akan menuntut agar kita bercerai. Karena pada akhirnya, orang yang kucintai hanyalah Shinran. Sekarang kita adalah pasutri. Meskipun aku ditahan, keluarga Liang harus membebaskanku. Jika tidak, urusan kita belum selesai. Kamu? Ibu? Gimana ibu bisa datang? Putraku, kita sudah tamat. Hari-hari nanti, gimana kita melaluinya? Apanya yang tamat, Ibu? Jelaskan dengan lebih jelas. Ayahmu menyadari, kamu bukan anak kandungnya. Ini kesalahan masa lalu ibu, mengandungmu dengan orang lain. Ibu tidak rela melepas status sebagai Nyonya Liang. Jadi, ayahmu sudah mengusir kita dari keluarga Liang. Jangan bercanda, Ibu. Nanti kita tinggal berdua. Gimana cara bertahan hidup? Putraku, kamu terbiasa hidup kaya. Sekarang mana ada kemampuan untuk mandiri? Sekarang kamu kehilangan status Tuan Muda Liang. Siapa yang akan menolongku? Tidak mungkin, Ibu. Ayah tidak akan membuangku. Dia sangat memanjakanku. Lalu kamu, jangan membuat lelucon begini. Bercanda apa ini? Ibu yang bersalah kepadamu. Liang Yushuan, kamu bajingan. Sisa hidupku sudah kamu hancurkan. Pergi. Ini tidak benar, ya kan? Kasih tahu aku, ini tidak benar, ya kan? Bicara. Ayo ngomong. Ini tidak benar, ya kan? Sudah lama kita tidak begini. Setelah baru saja kita kembali, aku sudah memelukmu. Senang sekali. Pergi berbulan madu itu, apa yang membuatmu merasa lelah? Kita sudah berlibur setengah tahun. Aku khawatir saat mulai bekerja, kamu tidak akan bisa menyesuaikan diri. Kenapa? Apa kamu merasa tidak enak badan? Iya. Aku merasa sedikit mual. Sudah berapa lama tamu bulananmu tidak datang? Sepertinya sudah lebih dari sebulan. Aku tidak terlalu memerhatikannya. Yay. Jika kamu melakukan ini, bayi kita akan merasa tidak nyaman. Cepat turunkan aku. Aku segera pergi membeli tes kehamilan,
Dan juga membeli beberapa suplemen. Oh, belikan juga obat Pareda Morning Sickness. Tuan, ini makanan daring kamu. Suamiku, siapa itu? Shinran, maafkan aku. Masalah masa lalu itu, aku yang salah. Aku udah mengetahui perjuangan kurir pengiriman. Aku tidak seharusnya begitu mempermainkan perasaanmu. Semuanya udah berlalu. Letakkan barangnya lalu pergi. Dulu aku benar-benar salah. Tapi aku udah kena karmanya. Ibuku, benar-benar. Sakitnya sangat parah. Bisakah kalian meminjamkan sedikit uang padaku? Di dalam kartu ini, ada 200.000. Obati penyakit ibumu dulu. Uangnya tidak perlu dikembalikan. Hai. Namun, setelah ini, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Shinran, aku tidak seharusnya berpura-pura miskin dan membohongi perasaanmu. Saat itu, aku sama sekali tidak menyadari bahwa aku akan kehilangan orang terpenting di dunia ini. Aku sungguh sangat menyesal. Jika bisa mengulanginya kembali, aku pasti akan menjagamu dengan baik.